kita untuk mendapatkan mursyid itu, dan mungkin ada persyaratan-persyaratan untuk kita untuk mencari mursyid tersebut, tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada satu lagi, Bapak Ibu, ada yang mau tanya satu lagi? Cukup satu aja? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Mohon izin bertanya, Ustaz. Setiap daerah kan pasti memiliki mursyidnya tersendiri, dan juga murid-murid daerah mursyid tersebut adalah orang-orang yang dipilih secara rutin. Nah, itu dua pertanyaan, mohon izin, Ustaz. Jika seorang tersebut, murid tersebut sudah melakukan tawajuh, itu apa kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan secara berkelanjutan, dan juga apa yang terjadi ke depan untuk roh-roh yang tidak terpilih tersebut. Ya, mohon izin, terima kasih. Iya. Bagaimana cara mencari mursyid? Ini yang pertama. Kalau teman-teman saya yang ikut tarikat, ya mereka jujur. Rata-rata yang menemukan mursyid ini mereka yang pingin kenal dengan Allah, yang memang mencari-cari, baru dipertemukan dengan Allah. Kadang-kadang kita juga berpikir, kalau sudah waktunya, ketika kita mencari, sudah waktunya nanti dipertemukan Allah. Tapi karena sudah ada seperti saya gini, saya kenal beberapa mursyid, lebih gampang. Ya, lebih gampang. Kalau di Sumatera Utara kan ada mursyidnya, Basilam Langkat. Ya, di situ kan ada mursyidnya terus-menerus berganti. Ya, ini maaf nih. Kadang-kadang takut juga ngomong-ngomong rahasia. Tuh ada seorang pejabat bawa dukun hebat, pengawalnya datang ke Basilam tuh. Begitu masuk komplek Basilam, kepanasan dia, nggak bisa masuk, hanya menurun aja. Kenapa? Karena dia bawa nur jahat. Masuk ke dalam kelompok nur putih, dia tidak kuat menahan auranya, kekuatannya. Biasanya begitu. Ciri-cirinya harus melaksanakan syariat Allah. Ya. Kalau ada mursyid ngaku mursyid, dia tidak sholat, tinggalkan. Mau sehebat apapun dia, tinggalkan saja. Itu bohong. Kalau orang sudah wali-wali mahjub pun, itu nggak bisa dicontoh, nggak boleh lagi diikuti. Karena dia sudah meninggalkan syariat. Dan yang begitu tidak banyak orang terjadi, kan? Syekh Abdul Qadir Jilani untuk menggapai ma'rifat harus pakai dua sayap. Sempurna melaksanakan syariat, baru sempurna hakikatnya, baru sampai ke Allah. Kenal. Ya, tidak bisa tidak. Bahauddin Naqsabandi mengatakan tarikat itu ya syariat itu dilaksanakan, tapi sempurna melaksanakan syariatnya gitu. Ya. Jadi antara jahir dan batin itu senada dia. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Kan nikmat, kan netes air mata keluar dia. Jahir batin. Jadi zikir itu berisi. Nggak boleh kosong, hadir hati kita ke roh. Nikmat Pak, dekat Allah tuh nikmat sekali. Nah, nikmat sekali. Ya, kalau sudah hidup rasa kita, itu lapisan rasa itu tadi harus dididik. Kata Syekh Bukojan dalam kitab ini di bab 3-nya, dia sebut orang kalau sudah mendidik jasmani dengan syariat, sempurna syariat, ruh jismaninya taat, terdidik betul-betul taat, masuk ke makam wali, bisa terbang di udara. Syekh Abdul Wahab Rokan waktu penjajah Belanda perang, dia masuk ke tempat tawajuhnya, dia terbang, perangi Belanda itu, dipoto sama Belanda, tak, kasih fotonya sama kalau di Malawi itu kan ada kayak rajanya itu kan, lapor ini Sultan, ini tolong cari orang ini paling hebat melawan kami, memerangi kami. Dilihat ternyata gurunya Sultan. Sultan pura-pura, ya nanti saya cari, pura-pura. Ya, itu ciri wali. Kalau wali bisa terbang itu Pak. Pakai jin, no, bohong.
Kalau pakai jin nggak wali namanya. Ana antingka bihi qabla ayyartadda ilaika tarabuk. Saya bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis sebelum matamu berkedip Sulaiman. Tup, tup, tup. Itu siapa yang ngomong? Asib bin Balkhiyah, sepupunya Nabi Sulaiman, tingkat wali. Ya, bisa pindahkannya singgasana Ratu Balqis. Tap. Ya. Dari negeri Sabak ke Palestina sekedip mata. Kalau sudah mengenal Allah, nggak ada yang nggak mungkin. Bagi Nabi Muhammad nggak ada yang nggak mungkin. Cuman kita harus bersyariat. Jangan semuanya mengandalkan Allah. Ya. Dan Allah juga menurunkan sesuatu baik mukjizat karamah pada saat genting, pada saat sangat diperlukan. Bukan mainan itu. Ya. Begitu Pak, jadi harus melaksanakan syariat. Kalau syariatnya tidak beres, dalam arti harus rajin sholat juga mau ke masjid. Ya. Kalau dia meninggalkan sholat, tidak usah. Itu wali setan. Kemudian tentang tawajuh, ini orang tarikat yang bicara tawajuh. Tawajuh itu adalah ini wajah tu wajihya, menghadapkan wajah hati kita, wajah hati wajah ruh kepada wajah Allah. Ainama tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun kau hadapkan wajahmu di situ ada wajah Allah. Ya, di situ ada Allah. Kemanapun kau hadapkan. Kenapa? Karena memang dia meliputi. Kemanapun kita hadapkan ada dia. Maka Abu Bakar itu sebelum kita melihat jam itu bergerak, kita melihat Allah dulu. Karena lebih dulu ada Allah, baru jam bergerak. Lebih dulu ada pencipta gerak, Allah, baru gerakan muncul. La tataharrak illa biiznillah. Tidak ada benda yang bisa bergerak tanpa izin Allah. Ya, tawajuh. Nah, tawajuh. Ketika kita rajin tawajuh, terlatih hati kita khusyuk. Karena kita melatih diri untuk hadir hati ke Allah. Maka puncak dari ilmu ma'rifat, puncak dari ilmu tasawuf, salatnya khusyuk sekhusyuk-khusyuknya. Ya, khusyuk. Yang disebut Nabi. Maka ciri syarat, salah satu syarat paling penting yang paling pertama sekali untuk memasuki surga Firdaus yang berada di alam Jabarut, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang beriman, yaitu yang mereka khusyuk dalam salatnya. Syarat pertama, Pak. Kalau nggak khusyuk, jangan cerita masuk Firdaus, surga tertinggi. Nggak bakalan. Ya, khusyuk dulu sholatnya. Ya. Makanya puncak dari ilmu tasawuf, ilmu itu khusyuk. Syekh Abu Qadir Jilani karomahnya, sholat di satu masjid, imamnya nggak becus, nggak hadir hati. Sama kayak Al-Ghazali. Dia ahli fikih, sebelum dia masuk tarikat, dia sholat. Allahu Akbar. Ahmad, adiknya di belakangnya. Setelah sholat, Ahmad bilang, Ghazali, tadi kau ngapain sholat? Emang kenapa? Kok aku melihat engkau berlumuran darah? Kaget dia. Emang ada lagi ilham, ada lagi wahyu hari ini? Enggak. Baru Al-Ghazali ngaku. Ngaku apa? Iya, tadi aku waktu sholat, aku teringat ayat tentang darah haid wanita. Terbayanglah aku darah haid tuh, berah lah. Dalam pandangan batin rohani merah. Ya, nah, itu ilmu tasawuf begitu. Imam Ja'far Shadiq datangi seseorang ketika haji Mekah tawaf. Nah, ya. Kemudian muridnya bilang, Masya Allah, banyak sekali orang memuji Allah di Mekah ini. Masya Allah, luar biasa, mendapat ampunan kemuliaan Allah, karunia kemuliaan dari Allah. Dibaca doa Imam Ja'far Shadiq, cicit Nabi, pegangnya kepala ini. Indra keenam salah satunya di tengah nih kan, pegang ini. Dilihatnya orang di Mekah tuh, ada muka monyet, ada muka babi, keliling tawaf, ada muka anjing. Nah, di Jawa ini kan ada yang kasapnya itu, kelihatan. Tahu apa yang dilihat? Itulah jin korin kita, diri ruh ruhani, jin korin. Orang Jawa bilang sukma. Jiwa kita nggak bersih, sifat kebinatangan kita masih merajai diri kita. Maka di tarikat Naqsabandi, ada zikir yang meruntuhkan, membakar jiwa kebinatangan kita. Sifat binatang itu dibakar. Itu namanya zikir nafi isbat, seperti api. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu membakar sifat kebinatangan.
Termasuk kalau bakar jin pakai itu nafi isbat. La ilaha illallah, zikir untuk membakar jin-jin bandal yang menyerang kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu dipelajari karena ini ada ilmu rohani yang diturunkan terus-menerus. Bernasab dia. Ya. Maka dia bernasab terus dari Abu Bakar terus dari Imam Ali ada terus, paling banyak tarekat ini Alawiyah dari Imam Ali. Ya, cabangnya. Karena Imam Ali itu kuat di zikir samaniyah dan seterusnya. Jadi kita kalau yang terpilih menjadi mursyid ya pilihan Allah, nggak bisa main tunjuk, main ilham. Ketika kita sudah sampai level rohani baru layak jadi mursyid. Tarikat-tarikat sebahagian ada yang tidak layak jadi mursyid, mursyidnya meninggal, khalifahnya yang belum makrifat menggantikan, belum kasyaf. Inilah nanti yang membuat tarikat ini semakin lama semakin hilang. Karena tingkat ilmu mursyidnya sebenarnya belum layak, hanya meneruskan. Kebanyakan begitu. Tapi yang tinggi ilmunya, yang sudah makrifat, biasanya makin ramai muridnya, makin banyak, makin ribuan. Karena dia bisa memberikan solusi dalam masalah. Kalau orang sudah dekat dengan Allah, Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan kalau sudah bisa kenal dengan Allah makrifat, bisa berdialog dengan Allah langsung. Masuk ke hati kita suara seperti ilham. Ngobrol dengan ruh kita pun bisa kita, ruh Rabbani tadi, lewat ruh Rabbani ngobrol. Seperti dialog seperti biasa. Jadi dialog kita. Nah, pengetahuan ruh Rabbani ini bisa ngambil langsung dari Allah. Dialog. Nah, maka Nabi Muhammad SAW ketika datang seorang sahabat, ini yang banyak nggak diketahui orang hadis. Datang seorang sahabat, ya Rasul, beri aku nasihat. Rasul diam dulu. Dia pandang ini orang. Senap, terkasap oleh Rasul. Ini orangnya suka marah. La taghdab. Kata Nabi, ya. Datang satu lagi, ya Rasul beri aku nasihat. Apakah sama hadis Nabi, nasihat Nabi kepada orang yang berbeda? Tidak sama. Yang satu ini suka berzina ini, suka melihat aurat wanita. Nah, disuruh hudul basar. Ya. Jadi beda-beda. Jadi setiap orang sahabat datang itu pesan Nabi, hadis Nabi, sampaikan Nabi itu tidak sama semua. Kenapa? Karakter orang beda-beda, sifat kebinatangannya beda-beda. Kita ini sama. Ada yang sifat buas, sifat harimau, ada yang sifat anjing, ada sifat kalajengking, ada yang sifatnya sifat babi. Maafnya kalau di orang Cina kan ada sio-sio. Nah, tapi kita tidak ngambil ilmu sana. Tapi memang itu diri kita sifat kebinatangan ada. Diri kita ini mikrokosmos, sempurna. Ada jiwa kebinatangan, ruh kebinatangan, ada rasa Tuhan, ruh Rabbani, seperti kita kayak Tuhan. Kalau sudah sampai di situ, ya, begitu kita berdoa langsung kabul. Begitu Nabi Muhammad di situ naik air itu kan, keluar ikan dari laut. Itu mukjizat Nabi kan? Ya, begitu. Ketika kita merasa di Rabbani, kita seperti Nabi. Dan yang paling jelek itu ketika kita bertahan di korin kita itu. Itulah yang mau dibersihkan supaya kita kembali kepada Allah. Makhluk yang paling sempurna adalah makhluk cahaya. Apabila kita sudah bersih zahir batin, maka manusia ada yang meninggal, hilang jasadnya seperti Nabi Isa. Kemarin di Indonesia Timur kan ada yang hilang jasadnya. Itu biasa dalam dunia tarikat. Karena bersih zahir batin, raib, kembali ke Allah. Jasad kita ini bisa dibawa ruh kalau dia sudah bersih betul, terbang. Maka dia bisa terbang, bisa macam-macam. Ya, nggak perlu kita pakai jin. Jin itu maaf, jin itu makhluk kere sebenarnya, lebih tinggi lagi manusia nih. Coba baca zaman Nabi Sulaiman, mana lebih hebat wali Allah manusia daripada jin, ifrit sekalipun. Lebih hebat wali Allah. Yang ngangkat singgasana bisa bertama ketip. Ifrit berdiri tak bisa dia berkedip, dikalahkan ilmunya walaupun dia kuat. Dan kalau kita sudah ma'rifat, sudah kenal Allah, maka alam-alam lain menjadi mudah dikenali. Allah saja bisa dikenali, apalagi alam ruh, alam jin. Maka Habib Umar itu dia kadang keceramah gitu, kedip-kedip matanya, ternyata hadir rohani Nabi. Ilmu tasawuf membenarkan kalau orang syariat nggak belajar hak tarekat, mereka nggak percaya. Uang alam ruh itu di balik ruang kosong ini kok semua, di balik ruang kosong ini semua. Aras ini di balik ruang kosong ini. Kalau dibukakan Allah hijabnya kelihatan tiang-tiang aras tuh. Ya,
Semuanya di balik ruang kosong ini padat, makhluk di balik ruang kosong ini padat. Kalau dilepas jarum dari udara, dari langit, itu kalau dimunculkan Allah makhluk di ruang kosong semuanya, itu masuk kena jarum semua. Nggak ada yang padat. Ada jin, ada malaikat. Kita ngaji gini, malaikat turun mengepalkan sayapnya sampai ke langit pertama. Ya, itu hadis Nabi. Kenapa Nabi bisa mengomongkan gitu? Karena Nabi melihat waktu dia ngaji taklim, dia lihat malaikat turun, dia kepalkan sayapnya. Beliau melihat pakai mata batinnya. Beliau melihat pakai ainul basirahnya. Itu tadi kan ainul basirahnya. Dia lihat. Maka zabal puadu maro. Dia lihat puatnya. Ya. Bahkan kadang-kadang sholat, sami Allahu liman hamida rabbana lakal ham. Setelah sholat, siapa tadi yang baca doa begitu? Aku ya Rasul. Aku tadi melihat malaikat. Nabi melihat malaikat. Waktu dia sholat terlihat malaikat itu mengangkat tasbihnya dengan ainul basirahnya. Jadi kalau orang ngaku-ngaku dekat dengan Allah, mewarisi ilmu Nabi, ikut sunnah, tapi sunnah jahir saja, sunnah batin nggak diikuti, salatnya nggak bisa khusyuk sama sekali, itu sebenarnya ada yang kurang. Sunnah Nabi itu ada sunnah zahir, ada sunnah batin. Sunnah batin harus disertakan, tidak boleh hanya sunnah jahir. Karena Nabi itu mengajarkan kepada kita. Maka nanti yang menggantikan Nabi, Imam Mahdi. Imam Mahdilah yang mewarisi sunnah jahir dan sunnah batin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Imam Mahdi? Zurriyat Rasulullah, cucu turunan dari darah Nabi Muhammad. Namanya sama dengan nama Nabi Muhammad, ayahnya sama namanya Abdullah. Bukan orang-orang yang hanya ilmunya syariat saja. Tidak akan ada ulama yang punya ilmu syariat saja jadi Imam Mahdi, enggak ada. Imam Mahdi itu mewarisi ilmu jahir, ilmu batin. Dengan doanya yang mustajab baru dia bisa menghancurkan lawan. Kalau hanya dengan ilmu jahir enggak bisa. Saya kira itu saja ya, itu tunjukkan Allah, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.